Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari Timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, semoga dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi global COVID-19 yang menghantui rakyat di seluruh dunia, Indonesia termasuk Indonesia Timur bagian tengah. Sahabat sekalian, kali ini kami ingin mengabarkan informasi terkini, teraktual dan terpercaya yang datang dari pemimpin negara dan pemimpin daerah, yaitu Presiden Joko Widodo dan Gubernur NTT Victor Bung Tido Leskodat. Untuk informasi selengkapnya, ikuti kami di video ini sampai selesai. Jangan lewatkan video ini agar sahabat tidak gagal paham. Oke, Indonesia menuju masa normal COVID-19. Bagaimana nasib Nusa Tenggara Timur dengan 85 pasien positif COVID-19? Ikuti kami di video ini, jangan lewatkan sedetik pun agar Anda tidak gagal paham. Oke, Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020 meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik. Dalam kunjungan pagi kemarin, Kepala Negara mengunjungi stasiun Moda Raya Terpadu atau MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Presiden tampak dirampingi oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idam Aziz selama meninjau lokasi stasiun MRT tersebut. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat, di mana ketiganya tetap menjaga jarak aman, mengenakan masker dan dilakukan pemindaian suhu tubuh saat akan memasuki area stasiun. Kepala negara mengatakan bahwa penerapan prosedur standar yang akan segera dilaksanakan tersebut bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat berada di sarana publik. Anggota TNI Polri akan disebar ke sejumlah titik keramaian untuk senantiasa mengingatkan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan protokol tersebut. Pelaksanaan pendisiplinan masyarakat yang akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota tersebut diharapkan akan mengingatkan dan menyadarkan masyarakat sehingga kurva penyebaran COVID-19 akan semakin menurun. Dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang turut memberikan keterangan menjelaskan bahwa pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut akan menyasar pada objek-objek keramaian seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Untuk tahap pertama, pendisiplinan akan dilaksanakan dengan kerjasama TNI Polri, pemerintah daerah, dan gugus tugas penanganan COVID-19 akan dilakukan secara serentak di DKI Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Yang kita laksanakan adalah pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan disiapkan tempat mencuci tangan. Mudah-mudahan tahap pertama ini bisa berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana nasib masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan 85 pasien positif COVID-19? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pun telah menyepakati untuk memasuki kehidupan baru atau new normal mulai 15 Juni 2020 mendatang. Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual antara Gubernur NTT Victor Bung Tido Leskodat bersama Wakil Gubernur Yosef Naisoy
dengan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang pada Selasa 26 Mei 2020. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jalamu kepada sejumlah wartawan pada Selasa 26 Mei 2020 mengatakan bahwa kesepakatan itu ditetapkan sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai tatanan kehidupan baru atau new normal di Indonesia. Seperti dilansir kompas.com, beberapa hasil yang disepakati dalam pembahasan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat mengikuti seluruh protokol terbaru dari WHO karena keterbatasan anggaran, tenaga medis, serta tingkat ekonomi dan sosialnya. Hingga 15 Juni nanti, kegiatan belajar mengajar untuk tingkat SD hingga SMA tetap dijalankan dari rumah. Dalam hal ini pihak sekolah diharapkan untuk dapat mengatur proses administrasi ujian dan kenaikan kelas, serta melakukan ujian secara online. Untuk tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai pada bulan Juli seperti biasa. Sedangkan kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar untuk perguruan tinggi akan dikoordinasikan oleh Dikti. Segala sektor perekonomian di Nusa Tenggara Timur mulai dari pertanian, perikanan, peternakan hingga hotel dan restoran akan memasuki era normal yang baru. Perbatasan antara kabupaten akan segera dibuka untuk memperlancar arus barang dan logistik. Sudah. Jadi kami sudah sepakati tetap seperti biasa, khususnya untuk arus barang ya, untuk kendaraan-kendaraan yang membawa barang, itu dikasih kelonggaran yang cukup. Untuk yang membawa sopir dan kru itu dilengkapi saja dengan surat pemeriksaan untuk berjaga-jaga mencegah. Surat sehat begitu? Ya, surat sehat dari posko. Itu memperlakukan sama dengan yang di ND juga? Iya, sama di ND juga sama. Tapi kita barusan dapat koordinasi dengan Bapak Gubernur dan semua Bupati di NTT. Tanggal 15 Juni itu NTT dibuka ya, kita mulai dengan norma baru ya, hidup dalam COVID-19. Tanggal 15 ini dibuka. Transportasi darat, laut dan udara juga akan dioperasikan kembali. Sedangkan untuk kabupaten yang saat ini masih zona hijau sudah bisa melakukan kegiatan normal tanpa harus menunggu hingga 15 Juni mendatang. Gubernur NTT menghimbau agar warga tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Adapun 12 kabupaten yang masih zona hijau, yakni Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Saburai Jua, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Ngadah, dan Lembata. Sedangkan daerah yang masuk zona merah terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tertanggal Senin 25 Mei 2020, data pasien positif COVID-19 di NTT, yakni Kota Kupang 20 orang dan 6 orang sembuh, serta 1 orang meninggal dunia. Kabupaten Sika 27 orang. Selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat 14 orang, Kabupaten Sumba Timur 8 orang, Kabupaten Ende 6 orang. Kabupaten Timur Tengah Selatan 3 orang, Kabupaten Rotendau 2 orang, Kabupaten Manggarai 1 orang, Kabupaten Flores Timur 1 orang, dan Kabupaten Nagekeo 3 orang. Demikian sahabat Suara Flores sekalian, ini adalah informasi terkini, teraktual, dan terpercaya yang datang dari Presiden Jokowi dan Gubernur NTT. Apakah kita akan kembali leluasa untuk beraktivitas di tengah masyarakat dalam berbagai profesi kita, atau bagaimana kita menunggu informasi selengkapnya dari Bapak Presiden dan Bapak Gubernur NTT Victor Butido Leskodat. Tetap setia di channel Suara Flores. Salam hormat dan sampai jumpa.